Salam berjumpa lagi dengan saya. Selamat pagi. Kali ini saya memberikan video tentang sistem persamaan linear 3 variabel. Semoga video ini membantu Anda dan Anda juga bisa memahami tentang materi sistem persamaan linear 3 variabel. Sistem persamaan linear 3 variabel. Pengertian. Persamaan linear 3 variabel yaitu persamaan yang mengandung 3 variabel dengan pangkat tertinggi 1. Artinya di situ bahwa persamaan linear 3 variabel itu memuat 3 variabel, tapi variabelnya itu berpangkat tertingginya 1, ya. Itu kalau persamaan linear 3 variabel. Kalau sistem dikatakan sistem itu menyatakan lebih dari satu persamaan. Itu dia. Jadi kalau sistem persamaan linear 3 variabel itu adalah beberapa persamaan yang mengandung 3 variabel dengan pangkat tertinggi 1. Bentuk umumnya AX tambah BY tambah CX, JZ, dan tambah D sama dengan 0. Dalam hal ini A, B, dan C masing-masing dinamakan koefisien dari X, Y, dan Z. Sedangkan D dinamakan konstanta. Artinya di situ bahwa A, B, dan C itu adalah koefisien dari variabel si X, A koefisien variabel dari si X, B koefisien dari variabel Y, dan C koefisien dari variabel Z. Sedangkan D dinamakan konstanta. Konstanta itu adalah tidak memuat variabel, ya. Jadi biasanya kalau sistem persamaan linear 3 variabel itu memuat variabel X, Y, Z. Itu biasanya. Nah, begitulah bentuk umumnya. Bentuk umum dari persamaan linear 3 variabel memuat 3 variabel, ya. Ingat itu, X, Y, Z, atau bisa digunakan juga A, B, C. Yang penting sistem persamaan linear 3 variabel itu adalah memuat 3 variabel. Itulah dikatakan sistem persamaan linear 3 variabel itu. Nah, lanjut. Untuk menyelesaikan permasalahannya ini, metode apakah yang digunakan untuk menyelesaikannya ini? Adalah ada 3 metode, ya, yang untuk menyelesaikan sistem persamaan linear 3 variabel tersebut. Yang pertama, metode eliminasi. Kalau dikatakan metode eliminasi itu mungkin Anda sudah pernah mengerjakan itu di waktu SMP, yaitu di sistem persamaan linear 2 variabel. Metode eliminasi, metode substitusi, metode campuran. Metode campuran itu adalah gabungan dari nomor 1 dan nomor 2, itu gabungan dari metode eliminasi dan substitusi. Untuk mengerjakan sistem persamaan linear 3 variabel ini adalah yang paling mudah kita gunakan adalah metode campuran. Itu kalau kita sudah mengerti dengan metode eliminasi dan metode substitusi. Jadi metode campuran ini gabungan dari metode 1 dan metode 2. Nah, bagaimana sistem persamaan linear 3 variabel itu? Dari manakah diambilnya? Kita lanjutkan, ya, ke bentuk permasalahan. Nah, permasalahannya di kehidupan sehari-hari seperti apa sih permasalahannya untuk menemukan sistem persamaan linear 3 variabel tersebut? Maka saya buat di sini ada permasalahannya yang tertera di video tersebut. Ini adalah yang pertama, saya buat paket pertama terdiri atas 1 kg beras, 1 liter minyak goreng, dan 2 kg gula pasir. Harga paket pertama itu Rp36.000. Paket kedua terdiri atas 2 kg beras, 1 liter minyak goreng, dan 1 kg gula pasir. Harga paket kedua Rp-nya adalah Rp35.000. Paket ketiga terdiri atas 1 kg beras,
2 liter minyak goreng, dan 1 kilogram gula pasir. Harga paket 3 adalah 37.000. Nah, itu adalah permasalahan yang tertera yang memuat dengan sistem persamaan linear 3 variabel. Nah, bagaimana cara menyelesaikan tersebut dan menemukan sistem persamaan linear 3 variabel? Maka kita lihat dulu apa yang ditanya dari permasalahan. Berapa harga masing-masing 1 kilo beras, 1 liter minyak goreng, dan 1 kilogram gula pasir. Nah, itu yang ditanya. Bagaimana kita mencari harga beras, 1 kilo beras, 1 kilo minyak goreng, 1 kilo gula pasir dari permasalahan tersebut? Maka untuk memecahkan masalah ini, maka kita menemukan sistem persamaan linear 3 variabel dari permasalahan tersebut dengan caranya adalah kita modelkan dulu ke dalam bentuk 3 variabel ya. Kita modelkan. Bagaimana cara pemodelannya? Maka untuk mencari solusi dari permasalahan tersebut, maka kita misalkan ya, kita misalkan 1 kg beras adalah X rupiah, 1 liter minyak adalah Y rupiah, dan 1 kg gula pasir adalah Z rupiah. Itu bukan gula pasir ya, gula pasir ya. Nah, model persamaan matematika itu bagaimana cara memodelkannya itu adalah kita lihat pada paket pertama. Paket pertama yang tadi adalah terdiri atas 1 kg beras ya, 1 liter minyak goreng, dan 2 kg pasir. Tadi kita gunakan beras X, minyak Y, dan gula pasir Z. Itu dia. Nah, ini 1 kg beras adalah X, 1 liter minyak adalah Y rupiah, 1 kg gula pasir, bukan pasar ya, pasir adalah Z rupiah. Maka ini akan kita modelkan pada persamaan matematika. Kita pakai paket pertama itu tadi adalah 1 kilo ya, 1 kilogram beras di 1 liter minyak dan 2 kilo gula pasir ya. Harganya 36.000. Itu dia. Jadi kita buat modelnya menjadi X ditambah Y ditambah 2Z sama dengan 36. Itulah menemukan modelnya, karena sudah kita misalkan tadi beras X, minyak Y, gula Z ya. Lanjut untuk paket kedua ya, paket kedua. Nah, paket keduanya adalah yaitu 2X tambah Y tambah Z. Itu adalah 2 kilo beras dan 1 liter minyak dan 1 kilo gula. Harganya adalah 35.000 paket kedua. Jadi sehingga kita buat 2X tambah Y tambah Z sama dengan 35.000. Paket ketiga yaitu 1 kilo beras ya, 2 liter minyak dan 1 kilogram gula ya. Itu harganya adalah 37.000. Maka dari sini, dari paket pertama, paket kedua, paket ketiga, maka kita temukan di situ ada 3 persamaan ya, yang memuat 3 variabel, variabel X, variabel Y, dan variabel Z. Itu dia. Jadi maka ini disimpulkan menjadi paket pertama itu kita misalkan menjadi persamaan pertama. Jadi paket kedua itu kita simpulkan menjadi persamaan kedua, dan paket ketiga itu kita misalkan persamaan ketiga ya. Nah, setelah dapat persamaan pertama, persamaan kedua, dan persamaan ketiga, maka untuk mencari penyelesaiannya bagaimana gitu.
Maka untuk mencari penyelesaiannya dari model matematika tersebut, untuk mencari berapa harga beras, minyak, gula, maka kita gunakan model yang tadi, yaitu eliminasi, substitusi, dan campuran. Nah, untuk menyelesaikan tersebut ini, maka saya berikan bahwa inilah yang dikatakan sistem persamaan linear 3 variabel. Bisakah sistem persamaan linear 3 variabel 2 persamaan? Bisa. Yang penting bisa persamaan tersebut memuat 3 variabel yang sama. Itu dia. Jadi kalau variabelnya berbeda, misalnya di persamaan pertama itu variabel x, y, z, persamaan kedua itu variabel a, b, dan c, itu tidak sistem ya. Berarti dikatakan ada hubungan variabel dari persamaan pertama dengan variabel persamaan kedua. Begitu juga dengan variabel persamaan ketiga, harus sama variabel x, variabel y, dan variabel z. Nah, untuk penyelesaiannya adalah seperti ini. Saya gunakan model metode campuran ya, yaitu eliminasi, substitusi. Nah, langkah pertama yang kita gunakan untuk mencari harga x, harga y, harga z itu adalah kita harus eliminasi dulu variabel ya, variabel x dari persamaan pertama dan kedua. Nah, terserah variabel apa yang duluan, yang penting salah satu variabel tersebut kita eliminasi untuk mendapatkan persamaan berikut ya, persamaan selanjutnya. Maka saya ambil persamaan pertama, x tambah y tambah 2z sama dengan 36.000. Persamaan kedua saya ambil 2x tambah y tambah z sama dengan 35.000. Maka ini sudah bisakah kita eliminasi? Tidak bisa kita eliminasi. Karena apa? Karena koefisien dari si x adalah berbeda. Koefisien si x di sini yang persamaan pertama adalah 1, koefisien si x di persamaan kedua adalah 2. Maka supaya bisa ini kita eliminasi, maka yang di atas ya, yang di atas kita kali dengan 2 ya, dikali 2, yang bawah kita kali dengan 1. Itu dia. Sehingga hasilnya ya, hasilnya 2x tambah 2y tambah 4z sama dengan 72.000. 2x tambah y tambah z sama dengan 35.000. Kalau di atas semua dikali 2 ya. 2x dikali 2, 2x, y dikali 2, 2y, 2z dikali 4 menjadi 4z ya. 36.000 dikali 2 menjadi 72.000. Yang di bawah dikali 1 itu tetap. Maka setelah sama, maka bisa kita eliminasi ya. Kita eliminasi dengan menggunakan kurang ya, menggunakan kurang. Nah, sekarang kita kurangkan, maka 2x dikurang 2x habis ya, 2y dikurang y menjadi y, terusnya ditambah 4z dikurang z menjadi 3z, itu sama dengan ya, menjadi 72.000 dikurang 35.000 itu 37.000. Maka inilah yang dikatakan persamaan keempat ya. Ini katakan persamaan keempat karena kita mengubah sistem persamaan linear 3 variabel itu menjadi 2 variabel ya, untuk mendapatkan nilainya nanti. Maka ini dikatakan persamaan keempat. Nah, langkah kedua adalah kita eliminasi variabel x dari persamaan 1 dan 3 ya. Jadi untuk menyelesaikan langkah kedua ini, eliminasi variabel dari langkah pertama dan kedua harus sama ya, tidak bisa berbeda, harus sama. Maka untuk mengeliminasi ini dari persamaan pertama dan kedua variabelnya sama ya, nggak bisa berbeda. Kalau di langkah pertama x, di langkah kedua harus x, di langkah pertama y, di langkah kedua harus y.
tidak bisa berbeda variabelnya untuk eliminasinya. Maka kita eliminasi ini untuk mendapatkan persamaan berikut ya, persamaan menjadi dua variabel nanti. Maka kita eliminasi X, sudah bisa langsung kita eliminasi X karena koefisiennya sudah sama gitu. Jadi langsung kita eliminasi, hasilnya menjadi minus Y tambah Z sama dengan minus 1000. Berarti Y dikurang 2Y menjadi minus Y, ditambah 2Z dikurang Z menjadi Z ya, sama dengan 36.000 dikurang 37.000 itu menjadi minus 1000. Jadi inilah dikatakan persamaan ke-5 ya, persamaan ke-5. Nah, setelah itu dari langkah persamaan 4 dan ke-5 itu sudah bisa kita lihat bahwa itu adalah persamaan linear dua variabel. Kalau dikatakan persamaan linear dua variabel, Anda sudah paham cara mengerjakannya. Maka langkah ketiganya kita eliminasi variabel dari persamaan keempat dan kelima ya. Kita eliminasi, maka Y tambah 3Z sama dengan 37.000 minus Y tambah Z sama dengan minus 1000. Maka ini udah bisakah kita eliminasi? Belum ya, ini belum bisa kita eliminasi karena apa? Karena koefisiennya berbeda, di atas 1 di bawah minus 1, itu dia. Jadi ini berbeda, tapi bedanya adalah minus. Berarti ini udah bisa kita eliminasi gitu. Berarti ini udah bisa kita eliminasi dengan cara bukan kurang lagi, kita gunakan jumlah ya, karena 1 ditambah minus 1 itu menjadi 0 gitu ya. Jadi kita gunakan untuk eliminasi ini jumlah, hasilnya menjadi 4Z sama dengan 36.000 ya. Y tambah minus Y hasilnya 0, 3Z tambah Z hasilnya 4Z, 37.000 dikurang minus 1000 berarti menjadi 36.000. Itu dia. Kita jumlahkan, maka hasilnya menjadi ya 4Z sama dengan 36.000. Ini udah belum bisa harga Z-nya berapa gitu. Berapakah harga Z-nya dari sini? Maka sama-sama kita bagi 4, yang ruas kiri ini dibagi 4, ruas kanan dibagi 4, menjadi hasilnya adalah Z sama dengan 9.000. Nah, setelah dapat Z, nilai Z-nya 9.000 ini, maka langkah keempatnya itu kita gunakan adalah substitusi ya. Langkah keempatnya substitusi Z 9.000 ke persamaan 4 atau persamaan kelima, terserah ke persamaan berapa gitu, atau persamaan kelima. Saya ambil di video ini adalah persamaan ke-5 ya. Saya ambil persamaan kelima, yaitu minus Y tambah Z sama dengan minus 1000. Saya ganti Z-nya menjadi 9.000 sehingga hasilnya minus Y tambah 9.000 sama dengan minus 1000 ya. Maka ini saya pindahkan angka 9.000 berubah menjadi minus ya, menjadi minus. Hasilnya menjadi minus Y tambah 9.000 sama dengan minus 1000. Berarti ini plus, kita pindahkan ke sebelah kanan menjadi minus. Sehingga ini minus Y sama dengan minus 1000. Minus 1000 dikurang 9.000, hasilnya minus Y sama dengan minus 10.000. Sama-sama kita kali negatif sehingga hasilnya menjadi Y sama dengan 10.000 ya. Nah, setelah dapat Y 10.000 dan Z 9.000, maka kita lanjut langkah terakhir ya. Langkah terakhir itu adalah langkah kelima ya. Sini tertulis langkah keempat, itu ternyata langkah kelima. Maka ini akan kita substitusi Y dan Z karena sudah dapat hasilnya ya. Sudah dapat hasilnya Y 10.000 Z 9.000 ke persamaan 1 atau persamaan kedua atau persamaan ketiga, terserah yang kemana kalau Anda substitusi Y Z ke persamaan yang diketahui pada soal tersebut. Maka di sini persamaan pertama atau persamaan kedua atau persamaan ketiga
terserah kemana substitusikan. Jadi saya berikan di video ini, saya substitusi pada persamaan pertama ya. Di mana persamaan pertama itu adalah X tambah Y tambah 2Z sama dengan 36.000. Saya ganti Y-nya 10.000, Z-nya 9.000 ya. Sehingga hasilnya menjadi X tambah 10.000 ditambah 2 dikali 9.000 sama dengan 36.000. Hasilnya menjadi X ditambah 28.000 sama dengan 36.000 X, maka 28.000 ini saya pindahkan ke sebelah kanan menjadi minus, sehingga hasilnya menjadi 8.000 X sama dengan 8.000. Jadi nilai X itu adalah 8.000 ya, nilai X itu adalah 8.000, nilai Y itu 10.000, nilai Z itu adalah 9.000. Maka setelah dapat nilai X dan Y dan Z, kita kembalikan lagi ke tadi ke pemisalan ya. Kita pemisalan 1 kilogram beras adalah X rupiah, itu X nya kita ganti menjadi 8.000 gitu. Jadi 1 liter minyak adalah Y rupiah, maka 1 liter minyak itu berapa gitu, kita ganti menjadi 10.000 gitu, 10.000 rupiah. 1 kilogram gula pasir adalah Z rupiah, kita ganti nilai Z itu berapa tadi, 9.000 rupiah. Sehingga menjawab permasalahan tersebut sudah dapat bahwa 1 kilogram beras 8.000, 1 kilogram gula pasir adalah 9.000, 1 liter minyak adalah 10.000. Jadi permasalahan tersebut sudah terjawab dengan menggunakan sistem persamaan linear 3 variabel. Nah, seperti itulah bentuk-bentuk sistem persamaan linear 3 variabel ya bentuknya. Maka ini sudah dapat bentuk dari sistem persamaan linear 3 variabel. Inilah bentuknya. Ada persamaan pertama, ada persamaan kedua, ada persamaan ketiga gitu. Jadi sistem persamaan linear 3 variabel tersebut harus memuat 3 variabel di semua persamaan, tapi di persamaan tersebut harus sama. Inilah bentuk atau bentuk dari sistem persamaan linear 3 variabel ya, yang Anda lihat di video ini. Nah, kalau kurang jelas bisa dipertanyakan ya, tanyakan sama saya di mana yang kurang jelasnya, di mana kurang ngertinya. Jadi supaya Anda lebih mengerti, bisa Anda cari video yang lain atau contoh-contoh lain dari aplikasi lain. Oke, sampai sini pertemuan kita untuk video ini, semoga bermanfaat bagi Anda. Selamat belajar.